Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan jenis-jenis akar-akar dari persamaan kuadrat dengan memakai rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan di sini ini dilambangkan dengan huruf D besar, yaitu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, kalau kita lihat rumus ini ada di rumus menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memakai rumus kuadratik. Nah, ingat lagi apa rumusnya? Rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, kita lihat di sini rumus kuadratiknya. Di sini ada B kuadrat dikurang 4AC. Nah, itulah yang dinamakan dengan diskriminan. Jadi, dengan menentukan nilai diskriminan, kita bisa menentukan jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat tanpa kita mencari akar-akarnya tersebut. Nah, mencari akar kan ada 3 caranya, bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan rumus kuadratik, atau dengan melengkapkan kuadrat. Atau bisa juga kita pakai 2 cara saja, yaitu pemfaktoran dan rumus kuadratik. Nah, jadi dengan kita melihat nilai diskriminannya tanpa kita cari akarnya, kita akan tahu jenis-jenis akarnya seperti apa. Nah, apa saja jenis-jenis dari akar-akar persamaan kuadrat itu kita lihat dari nilai D-nya. Kemungkinan pertama, jenis-jenis akarnya itu kalau nanti D-nya besar dari 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau D-nya besar dari 0 atau B kuadrat kurang 4AC-nya besar dari 0, berarti akarnya ini akan bisa kita cari. Sehingga nanti akar-akarnya untuk X1 dan X2 juga bisa kita cari. Jadi kalau D-nya besar dari 0, ini berarti dia punya akar. Nah, itu dia. Kemudian kemungkinan yang kedua, bagaimana nanti kalau D-nya sama dengan 0? Nah, kalau D-nya sama dengan 0, berarti ini menjadi 0, akar dari 0 berapa? Kan 0. Berarti dia juga punya akar, tetapi akarnya sama. Jadi itu yang membedakannya. Kalau D besar dari 0, dia punya akar, dan akarnya itu berbeda. Jadi akarnya beda. Nah, kalau dia sama dengan 0, dia punya akar juga, tetapi akarnya bagaimana? Akarnya sama atau kembar. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiganya apa? Kemungkinan yang ketiganya adalah D-nya kecil dari 0. Kalau D-nya kecil dari 0, kita lihat kalau yang di bawah tanda akar ini kecil dari 0 berarti kan negatif. Akar dari negatif ada enggak? Tidak ada. Jadi kalau D-nya kecil dari 0, dia tidak punya akar. Jadi tidak usah kita faktorkan atau tidak usah kita pakai rumus kuadratiknya. Kenapa? Karena akarnya tidak ada. Penyebabnya adalah karena nilai diskriminannya yang kecil dari 0 atau negatif. Kita lihat contohnya, misalnya untuk persamaan kuadrat ini, kita akan menentukan jenis akarnya bagaimana. Berarti kita tinggal periksa nilai D-nya. D tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Berarti sini kita dapatkan B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat kurang 4 dikali A-nya juga 1 dikali C-nya adalah min 6. Nah, dari sini kita dapatkan berarti ini 1 min 4 kali min 6 berarti ini adalah 24, berarti D-nya adalah 25. Berarti karena D-nya 25 berarti nanti dia akan mempunyai akar yang berbeda. Dan mempunyai akar berbeda karena 25-nya ini adalah bilangan kuadrat, berarti ini bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran saja. Tapi kalau misalnya nanti nilai D-nya ini bukan bilangan kuadrat, berarti kita mencari akar-akarnya dengan rumus kuadratik. Berarti ini jenis akarnya bagaimana? Ini jenis akarnya adalah berbeda. Akar berbeda. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua kita periksa lagi nilai D-nya. Berarti ini B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C juga. Berarti ini B-nya adalah min 6. Berarti min 6 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 9. Berarti ini min 6 dikuadratkan 36. Ini juga 36. Nah, ternyata D-nya 0.
Nah, karena D-nya 0, berarti nanti akar-akar dari persamaan kuadrat ini akan mempunyai akar yang sama. Kemudian yang ketiga, berarti ini nanti akarnya sama. Nah, terakhir yang ketiga kita periksa nilai D-nya. B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C, berarti ini adalah 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Berarti ini 1 dikurang 12 sama dengan min 11. Nah, karena ini negatif, berarti persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X tambah 3 ini nantinya dia tidak punya akar. Nah, tidak punya akar. Jadi jangan kita paksakan juga memfaktorkannya atau memakai rumus kuadratik, karena itu percuma, nanti akar-akarnya tidak akan ada juga. Kenapa? Karena di bawah tanda akar ini negatif dan akar negatif itu tidak ada. Kita lihat contoh soal yang keempat. Di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX tambah 25 sama dengan 0. Ini supaya dia memiliki akar real kembar, maka nilai P-nya berapa? Nah, karena di sini dibilangnya akar real kembar, berarti ini ada akarnya dan akarnya kembar. Nah, maka dari kata-kata ini bisa kita simpulkan kalau diskriminannya harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena tadi untuk akar kembar itu nilai D-nya sama dengan 0. Nah, tadi nilai D itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ini sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini B-nya siapa? B-nya adalah P. Berarti ini P kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 25. Berarti ini berubah menjadi P kuadrat dikurang 100. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai P-nya? Karena ini kuadrat, tentu saja ini kita faktorkan. Berarti di sini P, berarti kita cari angka yang hasil kalinya min 100, tetapi jumlahnya adalah 0. Berarti ini adalah positif 10 dan min 10. Berarti nilai P-nya adalah min 10 dan 10. Jadi supaya persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar kembar, berarti nilai P-nya harus min 10 atau 10.